Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nur Syifa dari kelas 10 agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, di poin pertama ini ada perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah bidang agama. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan yang dianut di Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Kemudian setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan ini tidak ditanggalkan begitu saja, tetapi telah terjadi akulturasi di antara keduanya. Hal ini dibuktikan dari segi pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang. Bidang pemerintahan. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Namun setelah Hindu-Buddha datang ke Indonesia, kepala suku pun digantikan oleh raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan, suci, dan hampa. Hal ini tentunya akan memperkuat kedudukan raja untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun. Bidang sosial. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadi perubahan terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat Hindu diperkenalkan sistem kasta, dan dalam masyarakat Buddha diperkenalkan golongan biksu dan biksuni. Bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat setelah adanya pengaruh Hindu, yakni masyarakat mendapat pendidikan yang dilakukan para pendeta Hindu dan Buddha. Mereka ada yang berguru kepada pendeta dengan pergi ke rumah-rumah pendeta atau berada di tempat khusus seperti wihara-wihara. Kaum Brahmana yang memberikan pendidikan serta mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat di daerah membuka tempat-tempat pendidikan yang dikenal pasraman. Di pasraman inilah masyarakat Indonesia mendapatkan berbagai pengetahuan yang diajarkan para Brahmana. Bidang arsitektur. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari bangunan candi. Walaupun bangunan candi merupakan pengaruh dari India, namun dalam arsitekturnya terdapat perpaduan dengan arsitektur Hun dan berundak-undak pada zaman Megalitikum. Bidang seni rupa. Seni rupa pada masa Hindu-Buddha berkembang pesat. Seni rupa pada zaman ini mendapat pengaruh kuat dari India. Seni rupa dari masa ini terdapat di dalam bangunan-bangunan seperti candi, patung-patung dewa atau raja, dan hiasan-hiasan, relief atau ornamen. Nah, yang terakhir adalah bidang bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan adanya bahasa Sanskerta itu. Kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta, yakni Pancasila, Dasadharma, Kartika Eka Paksi, Parasamya Purnakarya Nugraha, dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah sistem perekonomian masa Hindu-Buddha. Jenis kegiatan perekonomian pada masa kerajaan Hindu-Buddha yaitu perdagangan, pelayaran, dan tenaga kerja. Pada masa Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan maritim dan agraris. Perdagangan maritim dilakukan oleh kerajaan yang berada di pesisir seperti Kerajaan Sriwijaya. Dan perdagangan agraris biasa dilakukan kerajaan yang berada di pedalaman seperti Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Mataram Kuno, Kediri, dan Singasari. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja berasal dari rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan abdinya yang harus menaati semua perintahnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu, kekuasaan raja merupakan kekuasaan tertinggi dan mutlak, sebab raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di bumi dan memerintah atas nama dewa. Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk bersikap setia kepada raja. Wilayah Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu berupa batu bertulis. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Letak pusat kerajaan Tarumanagara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanagara, telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.
Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Kaling, Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muria. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntah yang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan yang berada di Jawa Timur. Kerajaan ini juga biasa dikenal dengan sebutan Singosari. Berdiri pada tahun 1222, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Singasari sendiri diperkirakan berada pada daerah yang bernama Singasari, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa di Bali. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh Satu Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Kerajaan Tulang Bawang. Letak Kerajaan Tulang Bawang diperkirakan berada di wilayah yang sekarang disebut Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nama kerajaan ini diduga memudar dengan sendirinya karena tertutup oleh kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Tulang Bawang berdiri pada abad 5 Masehi hingga abad 7 Masehi. Nah, yang terakhir adalah Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan sudah berdiri sejak sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Peradaban di wilayah Kota Kapur diawali dengan adanya dijadikannya kawasan tersebut menjadi jalur perdagangan dunia. Berlokasi di kawasan Kota Kapur yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang mana termasuk dalam daerah Kecamatan Mendo Barat. Nah, di poin terakhir ini ada realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah warga melakukan konversi atau berpindah agama, mulai muncul interaksi-interaksi di antara warga agama Hindu dan Buddha, di mana pola interaksi antara warga umat Buddha dengan Hindu lebih cenderung ke pola interaksi yang bersifat asosiatif, seperti halnya kerjasama, toleransi, dan mediasi. Namun ada juga beberapa interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu alam bentuk konflik. Dalam hal ini, antara warga Hindu dengan Buddha menyelesaikan konflik dengan cara mediasi dan mencari jalan keluar secara damai. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, kalian bisa mengoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.